Penerjemahan berbantuan komputer. Pada 1990-an, perusahaan perangkat lunak dan industri teknologi mencari cara untuk meningkatkan produktivitas dan konsistensi dalam penerjemahan produk mereka di pasar internasional. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet, perangkat penerjemahan berbantuan komputer diperkenalkan. Alat utama dalam perangkat penerjemahan berbantuan komputer adalah memori terjemahan, yang menyimpan teks terjemahan dan teks sumber untuk digunakan kembali. Memori terjemahan memungkinkan penerjemah untuk menerjemahkan ulang teks yang serupa dengan cepat, serta mengelola terminologi khusus. Selain itu, memori terjemahan terintegrasi dengan perangkat lunak tambahan yang mendukung pengelolaan glosarium dan berbagai data linguistik. Meskipun penerjemahan sebagai disiplin ilmu berkembang, adopsi teknologi penerjemahan masih lambat. Dengan banyak aspek teknologi lebih diterima di industri daripada dalam akademia. Dengan perkembangan perangkat penerjemahan berbantuan komputer, penerjemah dapat membuat koleksi terjemahan yang dapat digunakan kembali untuk pekerjaan mendatang atau penelitian. Penggunaan memori mesin telah meningkatkan dalam 2 dekade terakhir, meskipun banyak penerjemah merasa jenuh dengan pekerjaan di organisasi besar. Selanjutnya, penerjemahan mesin. Penerjemahan mesin mulai berkembang sejak tahun 1930-an sebagai kamus mekanisme berbahasa dan mulai dikenal sebagai proses penerjemahan otomatis pada tahun 1950-an. Pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an, penerjemahan mesin berbasis aturan di mana aturan linguistik dibuat manual oleh Pergeseran besar terjadi pada akhir tahun 1950-an ketika penerjemahan mesin beralih ke pendekatan statistik yang memanfaatkan data penerjemahan manusia untuk menghasilkan model bahasa dan penerjemahan otomatis. Penerjemahan statistik berkembang pesat pada tahun 2000-an dengan adanya layanan daring seperti Google Translate dan Microsoft Bing. Pendekatan ini memungkinkan cakupan bahasa yang lebih luas tanpa aturan linguistik manual, tetapi tetap memiliki keterbatasan dalam memahami konteks dan istilah baru. Semakin banyaknya data penerjemahan, sistem penerjemahan mesin terus meningkat dalam kualitas. Namun tantangan utama terletak pada kualitas data yang digunakan dan keseimbangan antara jumlah data dan kecepatan pemrosesan. Penerjemahan mesin juga telah menjadi alat dalam industri penerjemahan meskipun efektivitasnya lebih tinggi pada teks dengan pola linguistik sederhana dan berulang. Selanjutnya, dampak pada proses dan produk terjemahan. Yang pertama, mengubah alur kerja penerjemah yang membutuhkan kompetensi teknis baru. Yang kedua, memunculkan jenis konten baru seperti situs web, video game, dan perangkat lunak yang membutuhkan pelokalan. Yang ketiga, menciptakan peran profesional baru seperti penyunting pasca dan spesialis pelokalan. Yang keempat, meningkatkan produktivitas namun menurunkan remunerasi penerjemah. Yang kelima, batas yang kabur antara penerjemah oleh mesin dan manusia. Adapun dampak sosialnya, yang pertama, memungkinkan penerjemah amatir atau sukarelawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penerjemahan. Yang kedua, memungkinkan penerjemahan konten yang sebelumnya terabaikan karena kendala biaya. Yang ketiga, menciptakan kekhawatiran tentang kualitas, terutama untuk konten yang sensitif. Yang keempat, membuat penerjemahan lebih mudah diakses tetapi berpotensi kurang dihargai. Penulis menyimpulkan bahwa kesadaran dan pendidikan yang lebih besar tentang kemampuan dan keterbatasan teknologi penerjemahan diperlukan untuk semua pemangku kepentingan termasuk penerjemah, pembeli, dan pengguna sehari-hari. Terima kasih.